Halo Bapak Ibu semua, semoga Bapak Ibu dan saudara-saudari dalam keadaan baik ya. Dan di renungan siang hari ini saya ingin menyampaikan tentang gaya hidup digital ya. Nah, mungkin sering banget ya kita seperti itu. Kita lagi ngobrol dengan orang lain, kita sibuk dengan handphone kita. Atau kita jadi lawan bicara dari orang yang sibuk dengan handphonenya. Nah, kita tahu bahwa kehidupan digital kayaknya makin kesini makin harus atau tidak terhindarkan ya. Kita masuk ke mall harus akses menggunakan handphone kita. Kita mau belanja juga udah jarang kita belanja ke toko mungkin ya. Kita lihat di handphone, kita lihat di media sosial, kemudian kita beli. Kita juga mencari hiburan semua lewat gadget kita. Mau dia nonton, mau misalkan bermain game. Maka apa sih sebetulnya yang harus kita lakukan ya dengan kehidupan digital kita? Dan rasanya makin kesini makin sulit untuk kita jauh dari handphone kita. Contohnya beberapa hari yang lalu WhatsApp sempat mati ya. Jadi saya bersyukur pada saat WhatsApp mati itu saya lagi nggak ada dalam proyek besar atau saya lagi nggak berkomunikasi dengan orang lain. Kebetulan saya lagi istirahat. Tapi kayaknya orang-orang panik ya. Beda banget dengan ketika kita, kenapa sih kita nggak panik ketika hubungan kita misalnya jauh dari Tuhan ya. Tapi kita panik banget ketika WhatsApp kita mati. Sempat ada juga yang bilang bahwa kenapa ya ketika WhatsApp mati orang-orang panik ya. Tapi orang-orang tuh sebenarnya nggak panik pada saat mereka jauh dari Tuhan sebetulnya. Jadi apa sih yang harus kita lakukan dengan kehidupan digital kita? Di satu sisi kita nggak bisa menghindarkan dari kehidupan digital ini, tapi di sisi lain ya kita nggak bisa juga untuk berlebihan dalam menggunakan gadget kita. Nah kita lihat bacaan kita di firman Tuhan ya. Saya ngambil 1 Korintus 10 ayat 23 sampai 24 dan ayat 31. Agak sulit untuk mencari ayat yang sesuai dengan pergumulan kita dalam dunia digital, dalam gadget ya. Nggak ada ayat di Alkitab yang melarang kita punya akun media sosial lebih dari satu. Nggak juga yang melarang untuk belanja berlebihan di gadget atau di service online lainnya. Tapi saya gunakan ayat ini yang memang ayat ini juga bicara soal makanan sebetulnya ya. Tapi rasanya pas lah untuk bisa kita gunakan dalam eh, memberikan pedoman sama kita ya, bagaimana kita menggunakan kehidupan digital kita. 1 Korintus 10 ayat 23 sampai 24 dan ayat 31 berkata demikian. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah itu untuk kemuliaan Allah. Jadi kita bisa pelajari di sini ada 4 hal yang jadi pedoman kita saat menggunakan gadget atau media sosial kita nih. Yang pertama, dia berguna nggak? Contoh, ada banyak di antara kita yang kalau pergi ke suatu tempat, makan, itu ngambil foto ya. Ngambil foto makanan kita ya. Kita sibuk ngambil foto, kasih filter ini filter itu kalau anak muda, foto-foto dulu ya, sampai akhirnya makanannya justru jadi dingin kan. Kadang kita sibuk untuk mengabadikan suatu momen uh, dan akhirnya kita jadi hilang momennya kan. Ada juga yang ngelihat misalnya seperti pemandangan ya, matahari terbenam misalkan. Kita foto, kita sibuk foto-foto sampai akhirnya lupa untuk menikmati berkat Tuhan lewat matahari terbenam tersebut. Itulah kenapa ketika kalau saya jalan sama anak saya si Joel, kalau sore biasanya saya taruh handphone di rumah. Memang saya tergoda untuk mengabadikan semua momen dia ketika jalan sore. Tapi saya disadarkan bahwa ada banyak momen yang sebetulnya nggak perlu saya dokumentasikan. Momen tersebut as simply as saya tinggal menikmatinya saja. Jadi saya bersyukur 30-45 menit jauh dari handphone dan hanya menghabiskan waktu dengan anak saya. Begitupun Bapak Ibu, apakah selama ini yang dilakukan itu berguna atau enggak ya? Yang kedua, itu membangun atau tidak. Terkadang kita sharing firman Tuhan, kadang kita juga sharing banyak hal di media sosial kita. Di WhatsApp misalkan, saya banyak banget terima broadcast. Pertanyaannya itu membangun gak sih? Ataukah kita hanya sekedar FOMO ya kalau kata anak muda, fear of missing out. Kita merasa ingin membangun orang lain dengan sharing ini, sharing itu. Tapi tanpa sadar bahwa sharing itu justru jadi noise atau jadi hal yang berisik sebetulnya di kehidupan orang lain. Oleh karena itu ada banyak banget grup yang sebetulnya saya archive kalau di WhatsApp ya.
Karena buat saya obrolan di grup tersebut udah nggak membangun sama sekali. Ada banyak berita yang justru membuat saya jadi takut, membuat saya jadi cemas, membuat saya jadi hilang harapan. Akhirnya sampai sekarang ada banyak grup yang kayaknya udah lama banget nggak saya baca. Yang ketiga, ada kepentingan orang lain nggak di situ. Contoh seperti tadi ya, kita dalam tanda kutip kita ingin berbagi momen bahagia, berbagi makanan, foto makanan, nggak bagi sama orang lain ya. Dan itu sebetulnya kita mesti cek juga, apakah itu untuk kepentingan orang lain atau untuk kepentingan saya. Apakah saya merasa bangga ketika saya bisa berbagi hal-hal yang membuat saya seolah-olah tampak kaya, tampak bahagia. Apakah ada kepentingan orang lain di situ? Itu yang ketiga. Yang keempat, yang menurut saya agak sulit untuk dilakukan dan hanya kita dan Tuhan yang tahu. Apakah itu digunakan untuk memuliakan Tuhan atau tidak? Apakah hanya digunakan untuk pamer? Kalau ada istilahnya tuh untuk pamer di media sosial, namanya flexing. Ataukah kita memang tujuan kita untuk memuliakan Tuhan? Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana kita menggunakan media sosial? Bagaimana kita menggunakan aplikasi yang ada di handphone kita? Itu kita harus lihat dalam kacamata 4 hal ini. Pertama, apakah dia berguna? Yang kedua, apakah dia membangun? Yang ketiga, ada kepentingan orang lain dan memuliakan Tuhan. Sayang banget kalau kita sibuk dengan handphone kita mengabadikan banyak momen, tapi justru kita kehilangan momen tersebut ya. Kita jadi nggak menikmati momen tersebut. Ataukah kita sibuk berbagi renungan, kita sibuk berbagi banyak hal yang justru kita sendiri nggak baca ya. Mungkin harus dicek nih sebelum kita berbagi renungan. Kita baca nggak sih renungan tersebut? Kita dengar nggak sih renungan tersebut? Apakah itu masuk dalam diri kita pribadi? Ataukah kita hanya merasa saya berguna kalau saya berbagi renungan, padahal renungannya sendiri nggak kita baca. Kiranya renungan singkat ini dapat menjadi pedoman bagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian dalam menggunakan gadgetnya, dalam menggunakan media sosialnya, dalam menggunakan WhatsApp-nya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan memampukan kita untuk bisa bernavigasi dalam dunia digital dengan baik, yang berguna, yang membangun untuk kepentingan orang lain dan memuliakan Tuhan. Amin.